Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina binuril ilmi wasil akhlaqana bil hilm. Allahumma rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Pada malam hari ini kita diberikan nikmat taufik dan hidayah oleh Allah untuk dapat bersama-sama langkahkan kaki ke masjid kita, Masjid Darul Falihin, melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah, berniat beriktikaf, melaksanakan ta'lim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini menjadi asbab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala hajat kita dikabulkan, kita diberikan dengan kesehatan, keafiatan, keselamatan, keberkahan. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan ke dalam syurga-Nya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak pernah lupa selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyambung kembali kajian kita dalam kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita sudah masuk pada bagian hadis yang ke-197. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas la taqra'una hadhihi al-ayata ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha ihtadaytum wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innan nasa idha ra'aw adh-dhalima falam ya'khudhu 'ala yadayhi aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqabin minhu rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i bi asanid sahihatin. Hadis disampaikan dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari berapa lama kita kajian hadis Riyadhus Shalihin ini? Ini kebetulan perawi hadisnya adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dari Umar sudah, dari Ali banyak, dari Anas bin Malik banyak. Nah ini yang dari sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar, nama asli beliau dalam biografinya adalah Abdul Ka'bah. Nama aslinya adalah Abdul Ka'bah. Atau Abdun itu artinya hamba, Al-Ka'bah itu Ka'bah. Mungkin maksudnya hamba yang menciptakan Ka'bah. Ini nama yang diberikan pada saat beliau dilahirkan. Dan nama ayah beliau adalah, kalau Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ada binnya ya. Tapi kalau Abu Bakar ada binnya enggak? Ada yang tahu nama bapak sahabat Abu Bakar para jamaah? Namanya adalah Abdul Ka'bah sebelum Islam. Nama binnya Abu Quhafah. Abu Quhafah pakai qaf, ha, fa dan ta marbutah. Abu Quhafah. Itu nama ayah beliau. Nama ibunya adalah Salma binti Sakhr. Pada saat kecil beliau itu menyukai dengan dua hewan. Yang pertama senang dengan ghanam, yang kedua senang dengan ibil. Nanti kalau dalam materi zakat, kambing itu kan ada nama-namanya.
Di umur berapa ada namanya, karena terkait tentang zakatnya. Begitupun dengan unta. Unta itu ada nama-namanya. Nah, termasuk nanti nama unta yang sudah dewasa itu disebut dengan bakar. Jadi kenapa beliau disebut dengan Abu Bakar? Karena pada saat kecil salah satu riwayat menyebutkan beliau menyenangi dengan binatang unta, maka dipanggil dengan Abu Bakar. Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani senang dengan kucing. Bahasa Arab kucing itu hirratun, ditasdid Hurairatun, maka Abu Hurairah. Abu Bakar itu dipanggil. Jadi yang senang main buaya berarti Abu Buaya berarti. Yang senang pelihara ular, Abu Ular berarti kan. Baik. Nah, karena kesenangannya dengan unta itu, maka beliau dipanggil dengan Abu Bakar. Padahal waktu itu masih kecil ya. Jadi nama Abu Bakar itu diberikan pada saat beliau umur 10 tahun itu memang sudah terkenal dengan kecerdasannya. Beliau dari sekian banyak suku yang ada di kota Mekah, ada namanya Bani Taim. Pada saat sudah umur 10 tahun, itu diajak ayahnya untuk keliling. Diajak keliling karena banyak pengalaman yang didapatkan. Beliau termasuk sahabat yang satu, cerdasnya itu luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sahabat Abu Bakar tuh iya aja, mentang-mentang di belakangnya As-Siddiq. Enggak. Itu panjang kenapa sampai beliau iya saja. Jadi cerdasnya luar biasa, secara kebahasaan juga luar biasa, dan di saat yang sama orangnya senang syair. Nah, kalau Nabi pernah nggak dengar Nabi bikin syair para jamaah? Hasan bin Thabit itu banyak syairnya tentang Nabi. Tapi kalau Nabi itu tidak bisa bikin syair para jamaah. Sahabat itu senang dengan syair. Sahabat bikin syair bisa. Kita ini kalau disuruh bikin pantun, tinggal dibikin ujungnya sama kan bisa. Tapi Nabi itu tidak bisa para jamaah. Kenapa Nabi tidak bisa bikin syair? Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yam. Surah Yasin, Mbak. Wa ma'allamnahu syi'ra wa ma yam baqilah. Dan kami tidak ajarkan kepada Nabi Muhammad itu dengan syair, dan tidak pantas dan tidak cocok buat Nabi. Sebab kalau Nabi bisa bikin syair, jago bikin syair, nanti disangka apa yang disebutkan dari Al-Qur'an itu disangka karangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat ini jago di sini. Pada saat beliau berdagang, maka diberitahukan oleh salah seorang di dalam perjalanannya bahwa sudah ada yang menyampaikan bahwa datangnya seorang nabi di kota tempat Anda tinggal. Makanya pada saat dapat kabar itu dengan semua ciri-cirinya beliau balik. Ketika Nabi dapat tugas untuk mendakwahkan secara diam-diam, maka disampaikan pertama kepada Khadijah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada Zaid bin Harithah anak angkat beliau, disampaikan kepada Sayyidina Ali, maka kemudian disampaikan kepada sahabat Abu Bakar. Ketika disampaikan kepada Sayyidina Ali, itu ada pertanyaan. Kok, kenapa, bagaimana? Kepada Sayyidatuna Khadijah itu ada pertanyaan. Jadi sebelum bilang iya, itu ada pertanyaan. Satu-satunya sahabat ketika diajak masuk Islam dan tidak bertanya kenapa, bagaimana, kok bisa, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah karena terlalu membenarkan, terlalu nurut? Enggak, karena beliau sudah paham bahwa tanpa perlu dijelaskan yang ngomong ini adalah seorang nabi. Makanya bilang iya. Walaupun asbab kenapa beliau disebut dengan As-Siddiq, ada yang mengatakan karena pada peristiwa Isra Mi'raj beliau adalah sahabat yang juga tidak bertanya dan kemudian mengatakan ya benar, As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan. Dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah para jamaah, jadi rangkaian kita itu sahabat yang paling tinggi itu siapa para jamaah? Sahabat Abu Bakar Siddiq.
Padahal nanti kalau baca dalam sejarahnya, siapa sahabat yang paling banyak nyumbang? Bukan sahabat Abu Bakar. Tapi siapa sahabat yang pernah menyumbangkan seluruh harta yang dia punya dan diperbolehkan sama Nabi? Dia mau nyumbangkan semuanya, tapi diperbolehkan. Siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Itu secara kualitasnya, tapi secara kuantitasnya yang nyumbang lebih banyak. Maka jadi pertanyaannya tuh begini para jemaah. Kalau yang nyumbang lebih banyak, ada yang lebih banyak daripada sahabat Abu Bakar. Yang lebih berani dan terkenal dengan medan perangnya itu sahabat Khalid bin Walid. Yang sahabat terkenal dengan kesabarannya sahabat Utsman bin Affan. Keberaniannya Umar bin Khattab. Tapi kenapa kemudian yang dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, sahabat yang paling tinggi kedudukannya itu adalah sahabat Abu Bakar. Bahkan kata para ulama, sebanyak apapun sedekahnya Utsman bin Affan, tetap lebih besar pahalanya Abu Bakar. Sebanyak apapun amalnya Zubair ibnul Awwam, Zubair bin Awwam, jadi susunannya itu Utsman bin Affan. Ini saya terbolak-balik ya Pak. Cuma ketika Nabi mengatakan saking sami'na wa ata'na, ya Rasulullah, saya masuk Islam, apa yang harus saya lakukan? Sampaikan pada orang sekeliling. Maka pakai strategi, di hari itu, di waktu itu, beliau bisa mengislamkan Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah, Zubair ibnul Awwam, Abdurrahman bin Auf, dan beberapa orang sahabat lain. Yang rata-rata al-mubasysyirin bil jannah, 10 orang yang sudah dijamin masuk surga. Makanya kalau ditanya kenapa beliau itu sebesar apapun amal sahabat yang lain, Utsman bin Affan sedekahnya banyak, tetap besar pahalanya Abu Bakar. Zubair bin Awwam itu cukup dengar namanya, musuh itu takut. Orang berperang itu pakai tombak 2, tombak 1, beliau tombaknya 2. Cukup ada nama beliau, musuh itu mundur. Zubair ibn Awwam. Anaknya juga berani, Abdullah bin Zubair. Abdurrahman bin Auf, dengan banyaknya yang dia sumbang di perang Tabuk. Tapi kata para ulama, sebanyak apapun masih kalah sama pahalanya Abu Bakar. Kenapa? Asbab mereka bisa bersedekah, asbab mereka kemudian bisa berani di medan perang, semua itu baru bisa akan mendapatkan pahala jika start awalnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Dan asbab beliau masuk Islam itu semua di tangan sahabat Abu Bakar Siddiq. Artinya para jamaah, kalau kita itu ada orang yang mau masuk Islam, kemudian kita katakan, wah ini Pak, kalau sampai mau masuk Islam, mau ikrar di depan di mana misalnya, itu perlu waktu. Sudah, jangan nunggu nanti, saat itu juga ajarkan para jamaah. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia masuk Islam, maka sepanjang umur dia beribadah, semua amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya juga mengalir buat kita. Insyaallah Pak. Begitupun nanti kalau kita menyuruh kepada suatu kebaikan, sampaikan kebaikannya. Maka disampaikan kepada istrinya, sampaikan ke anaknya, ke cucunya, terus turun temurun, maka selama itu juga pahalanya mengalir buat kita. Pendek Pak, kita sampaikan. Tolong setelah selesai sholat subuh baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Diamalkan itu sepanjang hidupnya, maka selama itu juga pahalanya mengalir buat kita. Dan apa yang menyebabkan beliau menjadi sahabat pilihan? Ada 2 sebab ya. Kenapa tanpa ada banyak perbedaan, walaupun sempat terjadi cekcok di awalnya, tapi akhirnya diputuskan yang jadi khalifah setelah wafatnya Rasul adalah sahabat Abu Bakar. Yang pertama satu, pada saat peristiwa hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah itu di zaman Nabi hukumnya wajib. Hijrah kata Nabi. Ada yang hijrah itu terang-terangan, sahabat Umar. Yang mau nunggu silahkan, nanti urusannya sama saya. Yang diam-diam juga banyak. Tapi ada satu sahabat yang setiap kali minta izin buat hijrah itu nggak dikasih. Ya Rasulullah mau hijrah, kata Nabi jangan. Mau hijrah, kata Nabi jangan.
Siapa itu? Sahabat Abu Bakar. Makanya kata para ulama, syarahnya itu menyebutkan kalau ingin melihat siapa sahabat dekatnya kita, itu bawa ajab di perjalanan musafir. Karena di musafir itu kita bisa ketahuan dengan aslinya. Coba, kalau kita jalan musafir kemana misalnya ziarah Wali Songo misalnya, naik pesawat, turun bandara, terus lapar kan, begitu lapar makan. Nah itu ketahuan tuh, mana yang sudah nggak usah bayar, biar saya yang bayar. Ada juga yang pura-pura nggak tahu, mana dompet saya ini ketinggalan, mana anunya. Akan keluar sifat asli seseorang itu pada saat safar itu. Maka pada saat itu yang dipilih oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini sedikit banyak tentang biografi sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq mengatakan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum taqra'una hadhil ayah." Kalian membaca dengan ayat ini. Ayatnya, masyaallah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum. Alaikum anfusakum. Alaikum itu kalau mau diartikan ihfadhu anfusakum, jagalah diri kalian. Jadi kalau ada bahasa Arab itu ala, itu artinya kewajiban, atau nanti bisa diartikan dengan azab. Kalau hafal doa setelah baca Al-Quran, Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana, habis itu kan ada panjangnya, Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wala takun hujjatan alaina. Jadikan Quran itu sebagai hujjah lana, bukti baik, kalau pakailah itu baik. Tapi wala hujjatan alaina, jangan dijadikan sebagai bukti buruk alaina, atas kita. Nah, di sini disebutkan dalam ayat, orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidaklah akan memberikan atau memudaratkan idah tadaitum apabila kalian telah mendapatkan hidayah. Baik, ini maksudnya begini. Jadi pada saat itu dipahami ayat ini bahwa ketika orang itu sudah mendapatkan hidayah, la yadurrukum man dhalla, maka orang-orang yang sesat itu tidak akan memudaratkan dirinya. Misalnya begini. Jadi dalam syarahnya itu, dalam tafsirnya disebutkan, ada orang-orang yang keluarganya pada saat itu masih termasuk daripada kaum kufar Quraisy. Jadi di Ka'bah itu para jamaah, Ka'bah itu dulu itu tidak ada berhala di dalam, nggak ada berhala. Orang yang pertama kali menaruh berhala dengan nama Hubal di Ka'bah itu namanya Amr bin Luhai. Jadi Amr bin Luhai itu dia pergi kemana gitu, berdagang, kemudian bertanya, ini apa yang kalian sembah? Kami menyembah dengan patung-patung. Boleh kami ambil satu? Silahkan. Dikasih nama dengan Hubal. Makanya nanti nama berhala-berhalanya Hubal, Lata, Uzza. Banyak lagi nama-namanya. Dan pada saat nanti dihancurkan Nabi, itu ada berhala-berhala yang coba dihancurkan tidak bisa. Tapi dengan mukjizat Nabi SAW, dengan sekali dorong itu langsung roboh. Padahal berat. Nah yang pertama naruh di situ itu siapa? Itu adalah Hubal. Itu namanya Amr bin Luhai. Nah Amr bin Luhai ini ketika membawa itu jadi pertanyaan bagi orang yang ada di bawahnya. Kenapa orang yang ada di saat itu tidak bertanya kepada Amr bin Luhai, buat apa ditaruh patung di situ? Buat apa taruh patung di situ? Nggak ada yang bertanya. Jadi ketika diperintahkan taruh ya di situ patung, nurut aja. Ketika kata Amr bin Luhai,
Ini yang tawaf di sini. Jadi kalau ditanya di zaman jahiliyah itu ada nggak orang tawaf? Ada, Pak? Ada. Cuma yang bikin aturan Amr bin Luhai, kata dia Amr bin Luhai, kalau mau tawaf ini ya, jangan sembarangan, kata dia. Harus pakai baju seragam. Maka dipikirkan Amr bin Luhai dengan baju seragam. Ketika dibikinkan dengan baju seragam, tidak semua orang yang datang itu punya baju seragam. Maka kata Amr bin Luhai, kalau mau memang tawaf juga, tidak punya baju seragam, dosa tawaf pakai baju. Dan itu dituruti. Makanya kalau disebutkan dalam sejarah itu ada orang yang tawaf di depan Ka'bah di zaman jahiliyah itu dalam keadaan uratan, telanjang. Itu asbabnya siapa? Amr bin Luhai. Dan jadi fokusnya di sini, lima adalah yas'alu. Kenapa mereka di saat itu tidak bertanya? Kenapa? Disuruh ikut, disuruh nurut, dan tidak bertanya kenapa. Dalam sejarah itu disebutkan ada 4 orang yang memang protes. Tapi cuma 4 orang. Sebenarnya masih banyak lagi ya para jamaah. Cuma yang terkenal itu ada 4. Di antaranya Zaid ya. Zaid itu ketika lihat bacaan kita tawaf hari, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, itu ditambahkan. Ketika ditambahkan kata Zaid, jangan ditambah-tambahin. Zaid yang negur. Siapa yang nambah-nambahkan? Nah, ketika ditambahkan itu, pertanyaannya, kenapa mereka tidak bertanya? Ketika datang Islam, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benarnya seperti ini. Salatnya seperti ini, tawafnya seperti ini. Dan yang harus disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian mereka protes. Sementara yang dulu-dulu kenapa nggak ditanya? Nah, ini pada saat itu dakwah pertama kali terjadi, keluarga ini kan masih berbaur. Jadi dalam satu keluarga itu ada yang sudah masuk Islam, ada yang saudaranya belum masuk Islam. Nah, mereka terus bertanya. Cuma karena sudah merasa bahwa dirinya masuk Islam, idah tadi itu sudah mendapatkan hidayah, iman sudah ada, Islam sudah ada, sudah ikut dengan ajaran Nabi, walaupun dengan bahasa sudahlah, ini biar mereka urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dipahami pada waktu itu, sudahlah, biarkan aja mereka itu. Idah tadaitum man dhalla idah tadaitum la yadurrukum. Ini mereka yang sesat-sesat ini tidak akan memudaratkan kita. Kenapa? Kalau kita sudah dapat hidayah. Maka kata sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kalian sudah menafsirkan ayat bukan pada tempatnya. Ini fokusnya para jamaah. Kesimpulannya, hadis ini berbicara tentang pemahaman yang salah dengan mengatakan tadi itu, sudahlah, biar aja mereka, bukan urusan saya. Mau pakai kayak gimana, biar aja. Kan sering begitu ya Pak. Itu nggak ditegur Pak, biar aja. Yang penting saya sudah dapat hidayah. Urusan mereka, urusan masing-masing. Dalilnya mana? La yadurrukum man dhalla idah tadaitum. Tidak memudaratkan kita ini. Kalau kita sudah dapat hidayah, biarkan yang tersesat itu. Kata sahabat Abu Bakar Siddiq, kalian sudah salah tafsir, sudah salah menerjemahkan. Maka di sini disebutkan para jamaah, tidak boleh satu poin menafsirkan Al-Quran dengan pemahaman sendiri sementara kompetensi keilmuannya belum ada. Nah, boleh kita tuh Pak, baca Quran terjemah, selesai baca Quran terjemah terus manggut-manggut kita. Oh, begini pemahamannya berarti salah yang di sana itu. Berarti yang di sana itu. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka dia sungguh telah mempersiapkan tiketnya, maka adahu tempat duduknya di neraka. Kalau dia punya kompetensi dengan keilmuannya silahkan, tapi kalau nggak ada jangan. Pernah dengar ini nggak para jemaah? Fitnah itu lebih kejam daripada apa Pak? Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Itu ada ayatnya Pak? Ada Pak? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kayak apa lagunya itu para jamaah? Lagu siapa itu? Fitnah. Padahal dalam tafsirnya,
fitnah itu bukan diartikan dengan fitnah, ai asyirku. Itu dalam satu tafsir ya. Dalam tafsir Jalalain itu disebutkan yang dimaksud dengan fitnah di situ adalah kesyirikan lebih dahsyat daripada pembunuhan. Itu Pak sebenarnya. Jadi tidak boleh kita itu tafsir-tafsir sembarangan menurut. Habis baca Quran Pak, ini contohnya, habis baca Quran, baca terjemah, terus bilang menurut saya Pak, tidak boleh. Ada ulama yang mengatakan orang itu boleh menafsirkan Al-Quran. Ada satu ulama yang mensyaratkan dia harus hafal 100.000 hadis. Walaupun itu tidak disebutkan ya, di mana Al-Qatan itu tidak disebutkan. Tapi ada yang menyebutkan seperti itu. Ini kira-kira kita sudah hafal berapa hadis para jamaah? Berapa Pak? Kayaknya 200.000 kayaknya boleh. Kayaknya aja Bang. 100.000 Pak. Sahih Bukhari itu sekitaran 14.000 dengan hadis yang terulang. Sahih Muslim kurang lebih sama. Itu aja 2 kitab kita hafal, belum lagi Pak. Jadi hadis harus banyak hafal. Jangan ditanya kalau syarat orang yang menafsirkan Al-Quran itu, bolehlah berarti menafsirkan Al-Quran, boleh Pak, kalau syaratnya memenuhi. Kalau enggak, salah paham kita. Dan bahayanya salah paham, maka dia telah menyediakan tiketnya dalam tempat duduknya dalam api neraka. Tapi ada orang-orang itu, Masya Allah Pak. Tapi ini memang orang-orang yang luar biasa lah para jamaah. Sampai ada seorang syekh itu ditanya, bagaimana pendapat anda dengan beliau itu? Maka dijawab, kata beliau, huwa rajulun mulham. Dia adalah seorang laki-laki yang dapat ilham. Kita hari ini Pak, kalau disuruh dapat tugas misalnya, tolong tafsirkan surah Al-Ikhlas, buka tafsir, catat segala macam. Ada orang yang masuk penjara para jamaah, masuk penjara, tidak bawa kitab, tidak bawa apa-apa, keluar dari penjara, maka kemudian selesai menulis dengan khatam dengan tafsir Al-Quran. Maka dikatakan wa rajulun mulham. Laki-laki itu dia sudah dapat ilham. Tidak pakai kitab, tidak pakai referensi, tapi memang keilmuannya mumpuni. Banyak yang begitu, tulis tafsir segala macam. Nah, kalau kemudian belum memenuhi, kalau ditanya Qurannya harus hafal, tafsirnya harus hafal, bahasa Arab itu harus hafal, harus paham. Ada dalam Al-Quran itu bilang beginilah, ya'malu ma syi'tum, silahkan kerjakan apa yang mau kalian kerjakan. Apakah kita disuruh mengerjakan yang mau kita kerjakan? Jawabannya enggak. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang harus dipahami untuk kemudian kita mengatakan tafsirnya seperti ini. Tapi kalau tafsir kita itu benar, dengan semua kompetensi yang sudah dipenuhi, kita tafsirkan benar, ditulis, dipakai sama orang, diamalkan sama orang, maka selama kitab itu ada, selama itu pahalanya mengalir buat kita. Asal syaratnya memenuhi. Makanya dicari Pak. Nanti kalau ada waktu, insyaallah Pak, banyak guru-guru kita yang tafsirnya itu luar biasa. Terlepas dari ulun termasuk yang kagum itu dengan tafsirnya Dr. Quraisyah Pak. Itu kalau beliau menafsirkan, pegang Quran terus menafsirkan, jeli Pak. Dan kemudian banyak pemahaman yang kita dapatkan. Makanya kenapa sahabat dulu Pak, kalau kita ini kan bangga lah, aku 2 tahun hafal Quran, anak umur 5 tahun hafal Quran, bagus, dan ada yang salah. Coba kalau ditanya kenapa sahabat dulu itu hafal Qurannya lama, karena habis baca 1 ayat Pak, itu udah selesai baca itu, tapi diapakan? Tafsirnya apa? Pemahamannya. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah untuk bisa banyak menambah ilmu Pak tentang tafsir Al-Quran. Tidak selesai Bapak tafsirkan Al-Quran ini Pak. Saya kasih Bapak coba ini 1 minggu ya para jamaah. Sekarang saya tanya dulu Pak, ini hebatnya tafsir Quran.
Tapi jawabnya jujurlah para jamaah. Kita itu kalau senang dengan sesuatu, cenderungnya kita akan mengulang dengan apa yang kita senang. Nah sekarang kita itu baca surah Al-Fatihah dalam sehari itu berapa kali para jamaah? Yang wajib aja 17 rakaat. Apalagi yang, nah pertanyaannya begini. Jawabnya dalam hati aja lah para jamaah. Apakah ada di antara pian-pian yang kalau ditanya bosan gak Pak baca surah Al-Fatihah? Ada yang bosan Pak? Wah takut tulun nyambat bosan, murtad kena kalau bilang bosan. Nggak, tapi coba aja. Ada nggak di antara kita itu nanti misalnya sholat isya, Pak Imam jangan Fatihah Bang, bosan sudah dengerin? Ada lah, ada. Itu hebatnya Quran. Pian ada yang bosan ya? Ada. Pasti semakin kita baca Pak semakin luar biasa. Nah ini rahasianya tentang tafsir Quran tadi itu. Pian coba Pak belajar dengan 7 guru yang berbeda dalam tafsir. Maksudnya gini, 7 guru yang mereka itu semua punya ilmu tentang tafsir. Minta ajarkan dengan ayat yang sama. Ayat apa aja? Pian akan memperdapati dengan ayat yang sama dengan pemahaman yang berbeda. Nggak usah begitu Pak. Pian baca terjemah saja. Habis itu pahami apa yang kita baca dari terjemah itu. Coba selama 7 hari kita akan menemukan pemahaman yang berbeda. Hanya di satu ayat. Nah, cuma ingatlah tadi kalau kita dapat pemahaman dari Al-Quran, apa yang kita pahami harus dibawa ke guru kita yang ahli tafsir. Jangan terus mengatakan menurut saya. Nikmat baca Quran itu. Tadarusan, orang tadarusan. Tadarusan itu yang dimaksud tadarus dalam hadis itu wa yatadarusunahu. Bukan saja baca Qur'annya, tapi pahami tentang maknanya. Kalau orang itu paham tafsirnya, paham maknanya, ini yang disebutkan dalam hadis. Ini malah pian pernah bertanya nggak pada jamaah? Kalau ada tuan guru dimintai banyak, guru doakan. Itu kira-kira yang dibaca beliau itu apa Pak? Apalagi yang sampai di ludah itu Pak, cuh tuh kira-kira bacanya apa itu Pak? Nah, ada yang tahu Pak? Allah alam. Cuma di hadis itu disebutkan ketika ada orang keracunan di zaman sahabat datang kepada sahabat minta tiupkan air dan kemudian dibacakan ayat, habis diminum sembuh. Apa yang dibaca oleh sahabat itu? Cuma surah Al-Fatihah. Tapi yang baca ini sahabat. Yang baca ini paham maknanya. Yang baca ini paham dengan tafsirnya. Maka hanya dengan surah Al-Fatihah yang minum itu sembuh. Nah, kalau kira-kira di waktu itu datang ke kita bacakan surah Al-Fatihah, bersembuh kan? Ngapain jadi bertambah garingnya nih? Karena yang baca lagi. Kesimpulannya banyak baca lagi terkait kita tugas tentang Al-Quran itu. Karena salah dari apa yang kita baca, yang kita pahami, maka berarti hati-hati dengan salah memaknai dari tafsir Al-Quran itu sendiri. Baik, sahabat tadi mengatakan bahwa tidak akan memudaratkan. Kalau tadi disebutkan ada orang yang memahami bahwa kalau kita sudah dapat hidayah, orang itu urusan orang. Sholat, tidak sholat bukan urusan saya. Maka kalian sudah melakukan tafsir yang salah, bukan pada tempatnya. Wa inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innan nasa, sesungguhnya manusia, idza ra'au zalima, apabila melihat dengan kezaliman, falam ya'khudu, dan kemudian tidak mencegah terhadap kezaliman itu, ala yadaihi, dengan kedua tangannya, ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqabin, maka azab Allah akan menimpa mereka semua. Artinya para jamaah yang dirahmati Allah, tidak bisa dengan tadi kemudian kita mengatakan pakai ayat tadi saya sudah dapat hidayah, yang lain urusan masing-masing. Tidak bisa. Tidak bisa Pak. Jadi nanti
kalau ada kemungkaran di hadapan kita, ada kewajiban yang tidak dilaksanakan, apabila ada kezaliman di hadapan mata kita, nanti dalam syarah hadis itu disebutkan, dan kita punya kemampuan dan kesempatan, mampunya ada, kesempatannya ada untuk merubah kemaksiatan itu, tapi tidak kita lakukan, maka hati-hati dan tunggu, azab Allah akan diturunkan bukan saja kepada pelaku kezaliman, tapi terhadap semua orang yang melakukan kezaliman itu. Semua orang yang tidak mencegah dengan kezaliman itu di hadapan mata kita tuh ada. Makanya sahabat itu, Pak, kalau memang sudah zalim, walaupun taruhannya nyawa, datang sahabat itu. Kalau tidak salah inilah, itu namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi sahabat yang sudah sangat-sangat sepuh. Dulu ada orang itu punya hobi, bahkan di syair itu disebutkan, hobinya tuh gampangnya apa, Pak? Menggal kepala orang. Namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf itu senangnya, Pak, kepala orang itu dipenggal. Dalam syairnya itu dikatakan ketika dia datang ke satu tempat, disuruh mimpin di sana, saya sudah lihat nih, qad ayna'at, sungguh kepala-kepala ini sudah matang untuk dipanen. Bayangkan, Pak, datang ke satu tempat bukan apa, tapi terus komen, ini sudah waktunya buat dipanen. Diapakan ini? Sudah waktunya buat dipenggal. Saya datang ini bawa pedang itu dua, Saifur Rahmah wa Saiful Adab. Ada pedang rahmat, ada pedang azab. Pedang rahmatnya ketinggalan di jalan, potong. Nah, karena sudah terlalu banyak membunuh, jadi orang ini senang bunuh, Pak. Sahabat Abdullah bin Zubair itu yang bunuh dia. Nah, artinya kalau ada orang yang berbeda pendapat dengan dia, dibunuh sama dia. Sampai kalau datang ke masjid, ini orang yang senang bunuh orang ini, para jamaah, itu hafal Quran. Al-Quran. Dan yang kedua, dia tidak korupsi, Pak. Makanya ketika meninggal dia bilang, ya Allah, semua orang itu menyangka bahwa saya ini masuk neraka, tapi saya yakin saya tidak masuk neraka, katanya. Kenapa? Karena meninggal dalam keadaan miskin, padahal dia punya kesempatan buat itu. Tapi ketika datang ke masjid, Pak, siapa aja yang berbeda sama dia, penggal. Sampai datang ke masjid itu, dia langsung mau ke depan aja, Pak. Saya aja jadi imam, kata dia. Makanya nanti dihukumkan apa hukumnya orang fasik itu jadi imam, karena dia sudah bunuh banyak orang. Nah, yang berbeda pendapat saja dibunuh sama dia, tapi bagaimana cara menasihati dia? Maka karena sudah terlalu parah seperti ini, dengan hadis ini, apabila melihat kezaliman, kalau tidak ada yang menegur, maka akan diturunkan azab buat pelakunya dan orang yang membiarkannya, padahal ada kesempatan dan dia berani. Datang langsung dinasihati, jangan. Ada sahabat lain yang menegur, jangan. Apa jawaban Hajjaj bin Yusuf, Pak? Jawaban orang itu, ente ini siapa? Ente itu cuma sampahnya sahabat aja. Ada berapa hadis dia yang pernah kita bahas, bayangkan, Pak. Tapi sahabat itu terang luar biasa. Nah, tapi karena tugas itu sudah disampaikan, maka azab itu kemudian ditahan. Tapi kalau ternyata di satu kampung, terutamanya dua, yang pertama riba, yang kedua zina. Kalau di kampung itu dua hal ini kemudian sudah dibiarkan merajalela dan kemudian tidak ada yang menegur, maka mereka sungguh telah menghalalkan datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang salah ditegur, ada kesempatannya ditegur. Baik, terakhir pertanyaannya adalah, bagaimana kalau kita tegur mungkarnya ini benjol kepala, Pak? Paham maksudnya? Ya, yang mau kita tegur ini badannya besar, yang mau kita tegur ini, ini kalau ditegur bahaya nyawa saya. Itu termasuk dalam syarah hadis. Kalau dalam menegur itu sudah membahayakan dengan diri kita, jiwa kita, yang pertama sampaikan.
Cuma kalau kira-kira sudah membahayakan, maka doakan. Mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Kalau pian berani, doakan di depan dia. Ya, mudah-mudahan pian ini dapat hidayah. Nah, tapi kalau pian mau benjol juga kepala, doakan belakang aja berarti. Jangan doakan di hadap. Baik, selesai tugas bab amar ma'ruf nahi mungkar. Panjang hadis yang banyak kita bicarakan. Tugas ini berat dan tugas kita semua. Maka kalau ada yang baik sampaikan, kalau ada yang buruk dicegah. Ketika ini tidak dilaksanakan, doa tidak dikabulkan, azab akan diturunkan. Tapi kalau dilaksanakan, siapapun yang melaksanakan, maka pahalanya akan mengalir buat orang yang melaksanakan dengan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Jika ada yang disampaikan salah atau kurang mutamat, tinggalkan. Ikuti pendapat yang lebih baik. Sallallahu Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wa innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Shallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum